Hello everyone! Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol notification. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Simbol gaya dilambangkan dengan F. Satuan gaya dalam satuan internasional disebut dengan Newton atau yang dilambangkan dengan N. Alat untuk mengukur gaya disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Adapun pengaruh gaya pada benda, yaitu mampu mengubah posisi, arah, bentuk, dan kecepatan suatu benda. Jenis-jenis gaya. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot. Contohnya, menendang bola. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh pegas. Contohnya, bermain ketapel. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi antara dua permukaan akibat gaya gerak dua benda yang bersentuhan. Jenis gaya ini disebut gaya sentuh, yaitu terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Kemudian terdapat gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya adalah magnet yang mampu menarik besi. Selanjutnya, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh gravitasi bumi. Contohnya, buah apel yang jatuh dari pohonnya. Selanjutnya, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik. Contohnya, penggaris yang telah digosokkan mampu menarik kertas sehingga membuat kertas menjadi menempel pada penggaris. Yang disebut dengan gaya tak sentuh, yaitu tidak terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Resultan gaya. Jika besar gaya searah, maka resultan gayanya dijumlahkan. Dan jika besar gayanya berlawanan arah, maka resultan gayanya dikurangi. Sebagai contoh, F1 sama dengan 5, F2 sama dengan 10. Kemudian, kita hitung menggunakan rumus resultan gaya yaitu sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Kemudian sigma F1 diketahui F1-nya adalah 5 dan F2-nya adalah 10, sehingga ketika dijumlahkan hasilnya 15. Karena gayanya searah, maka kita jumlahkan. Hukum Newton. Hukum 1 Newton berbunyi jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap yang dirumuskan sigma F sama dengan 0. Contoh penerapan hukum 1 Newton yang pertama, meja yang diam akan tetap diam jika tidak ada gaya. Yang kedua, mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap jika tidak ada gaya lain yang bekerja. Hukum 2 Newton berbunyi jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami percepatan, di mana besar percepatan berbanding lurus dengan besar resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dirumuskan F sama dengan md kali A, atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Perhatikan video berikut. Nah, pada video, troli yang kosong, jika semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar pula percepatannya. Bagaimana dengan troli yang berisi? Maka semakin besar beban, maka akan semakin kecil percepatannya. Jika yang ditanya adalah gaya, maka rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. Jika yang ditanya adalah massanya, maka rumusnya adalah M sama dengan F per A. Jika yang ditanya adalah percepatan, maka rumusnya adalah A sama dengan F per M. Contoh soal.
Benda bermassa 2 kg bergerak dengan percepatan konstan 5 meter per sekon kuadrat. Berapakah resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Kita tulis dulu, diketahui M-nya adalah 2 kg, A-nya atau percepatannya adalah 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah resultan gaya atau F-nya. Nah, kemudian kita jawab. Rumusnya F sama dengan M dikali A, F sama dengan M-nya 2 dan A-nya 5. Tinggal dikalikan 2 kali 5 sama dengan 10 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, ketika suatu benda memberikan suatu gaya pada benda lainnya, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan arah pada benda pertama. Rumusnya F aksi sama dengan minus F reaksi. Contoh penerapan hukum 3 Newton adalah ketika mendayung perahu. Ketika mendayung perahu merupakan gaya aksi dan bergerak ke depan merupakan gaya reaksi. Contoh hukum 3 Newton. Lala mendorong tembok yang memiliki gaya sebesar 500 Newton. Berapa gaya reaksi yang dikeluarkan tembok untuk mempertahankan posisinya? Nah, diketahui F aksi sama dengan 500 Newton dan yang ditanya adalah gaya reaksi atau F reaksinya. Masukkan rumusnya, F aksi sama dengan min F reaksi. Diketahui tadi F aksinya 500 Newton dan untuk F reaksinya adalah min 500 Newton. Karena gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi gaya reaksinya sama dengan min 500 Newton.